Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini di video pembelajaran saya ingin menyampaikan bagaimana kita menganalisis keseimbangan benda terapung. Yuk, langsung saja kita simak video pembelajaran saya kali ini. Berbicara tentang keseimbangan benda terapung, maka tidak terlepas dari yang namanya hukum Archimedes. Mungkin ada yang pernah ingat tentang hukum Archimedes ini, di mana hukum ini berbicara mengenai bahwasanya benda yang terapung atau terendam dalam zat cair akan mengalami gaya apung yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut. Artinya ada dua kemungkinan, bahwasanya benda itu terapung ataupun terendam. Nah, pada kondisi mengapung atau terendam, bahwasanya berat benda itu sama dengan gaya apungnya. Karena tadi gaya apungnya besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan oleh benda tersebut, maka ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah ketika benda itu terendam semuanya, maka nilai W otomatis sama dengan berat benda dikalikan dengan volume benda. Begitu juga dengan gaya apungnya. Karena volume air yang dipindahkan benda itu semuanya terendam, maka volume yang digunakan untuk menentukan gaya apung pada kondisi terendam itu sama dengan berat jenis zat cair dikalikan dengan volume total bendanya. Itu untuk kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua adalah ketika hanya sebagian benda terapung hanya yang terendam sebagian atau sering disebut dengan namanya draft seperti ini. Nah, kalau pada kondisi seperti ini, maka nilai gaya apungnya atau FB itu sama dengan volume zat cair dikalikan volume air yang dipindahkan benda, di mana volume yang kita gunakan bukan volume total, tapi hanya volume bagian dari bendanya yang terendam seperti itu. Sehingga kalau misalkan gambarnya seperti ini, maka hanya sampai draftnya doang kayak gitu. Maka dari itu, maka kita akan mengenal ada namanya pusat berat, yaitu di titik G, di mana pusat berat kalau misalkan bentuknya balok seperti ini ada di tengah-tengah. Kemudian karena hanya sebagian tertentu yang terendam, maka kita akan mengenal ada namanya pusat apung, yaitu ditandai dengan titik B seperti ini. Gitu. Kita coba contoh soal. Misalkan di sini saya punya kubus kayu dengan panjang sisinya sama 0,5 meter, kemudian rapat relatifnya 0,6 mengapung di air. Kemudian ditanya bagian yang terendam di dalam air ketinggiannya berapa. Nah, syarat pertama yang harus kita lakukan adalah bahwasanya pada kondisi mengapung, berat benda adalah sama dengan gaya apungnya. Sehingga W sama dengan FB. Kemudian tadi dilihat di slide berikutnya bahwasanya berat benda total itu sama dengan berat jenis benda dikalikan dengan volume total bendanya. Kemudian karena hanya sebagian yang terendam, maka untuk menentukan gaya apungnya, volume zat cair dikalikan dengan volume air yang dipindahkan, di mana ketinggiannya adalah D ini yang akan kita cari. Sehingga kita masukkan nilainya, berat jenis bendanya adalah 600 yang didapat dari 0,6 rapat relatifnya dikalikan dengan berat jenis air, kemudian dikalikan dengan volume bendanya. Karena kubus, maka rumusnya adalah sisi pangkat 3, karena sisinya 0,5, berarti 0,5 pangkat 3, kemudian sama dengan berat jenis cair 1000 dikalikan dengan, nah ini yang membedakan, karena hanya sebagian yang terendam sebesar D, maka rumusnya adalah luas alas kali tingginya. Luas alasnya karena bentuknya kubus, kotak berarti 0,5 kuadrat, dikalikan dengan ketinggian yang bagian yang terendam, yaitu D, sebesar D.
Sehingga dari sini kita bisa dapatkan nilai D-nya sama dengan 600 kali 0,5 pangkat 3 dibagi dengan 1000 kalikan 0,5 kuadrat. Sehingga didapatkan nilai draftnya atau bagian kubus yang terendam di dalam air adalah 0,3 meter. Jadi ini adalah 0,3 meter. Kemudian yang menonjol di atas permukaan adalah 0,2 meter. Kemudian kita lanjut, setelah kita tahu bagaimana menghitung gaya apung, kemudian kita akan belajar bagaimana melihat kestabilan benda terapung. Ada beberapa kenapa benda itu terapung. Yang pertama adalah ketika pusat berat tadi G itu berada di bawah pusat apungnya. Kebetulan ini itu keseimbangannya stabil ya teman-teman. Karena di gambar ini pusat beratnya lebih tinggi dari pusat apungnya, maka kita masuk di kategori yang kedua ya. Jadi apabila benda terapung dengan G di atas pusat apungnya B, maka dia dikatakan stabil, bisa juga dikatakan tidak stabil. Nah, itu tergantung dengan letak metasentrumnya. Lalu seperti apa cara menentukan letak metasentrum? Kita akan lanjut di slide berikutnya. Nah, ini adalah cara menentukan letak metasentrumnya. Jadi misalkan ketika benda terapung itu seperti ini, kemudian kita goyangkan, maka nilai titik pusat apungnya akan bergeser ke arah B aksen. Kemudian untuk pusat beratnya tetap di titik G. Kemudian karena titik B pusat apungnya bergeser, maka gaya yang bekerja pusat gaya apungnya juga bergeser di titik B aksen. Kemudian ketika kita buat garis tegak lurus B aksen ke atas, kemudian kita buat garis perpanjangan dari titik OB sama titik OG, maka kita akan didapatkan nilai titik M di situ, titik M. Nah, ini adalah letak titik metasentrumnya. Kemudian kita bisa lihat karena titik M ini kita dapatkan gaya berat sama gaya apungnya, di sini akan menimbulkan namanya momen, seperti itu. Nah, terus dikatakan stabil atau stabil itu didapat dari nilai jarak GM, di mana GM ini sama dengan BM dikurangi dengan BG. Nah, BG sendiri ini didapat dari nilai OG dikurangi dengan OB. Nah, OG sendiri adalah jarak titik O terhadap pusat berat, OB adalah jarak titik O terhadap pusat apung, kemudian ketemu nilai BG, kemudian sementara nilai BM ini adalah jarak pusat apung dengan titik metasentrum yang nilainya adalah I0, momen inersia dari benda ini, dibagi dengan volume dari bagian yang terendam, kayak gitu. Dikurangi dengan BG, nah, seperti itu. Sehingga kita dapatkan nilai MG atau GM, kemudian kita bisa lihat apakah nilainya positif ataukah nilainya negatif. Kalau misalkan nilainya positif, berarti nilai titik M-nya ini berada di atas titik pusat beratnya. Tapi kalau misalkan nilai M-nya itu negatif, berarti nilai titik M ini berada posisinya di bawah pusat berat. Nah, itu dikatakan labil ketika negatif dan dikatakan stabil ketika nilainya positif. Nah, ini adalah cara untuk nentuin momen inersianya. Beberapa bentuk, kalau misalkan kotak, ini momen inersianya ini 1/12 B kali H pangkat 3. Kalau bentuknya segitiga ini, kalau bentuknya lingkaran, alasnya bentuknya lingkaran, berarti ini 1/64 kali pi kali diameter pangkat 4. Ini kalau setengah lingkaran berikutnya. Kita coba contoh soalnya. Jadi misalkan di sini saya punya silinder, diameternya 3 meter, dan juga ketinggian totalnya 3 meter. Kemudian dari bahan dengan relatifnya 0,8. Kemudian mengapung, kemudian kita diminta untuk mencari metasentrum dan menyelidiki apakah benda ini stabil atau enggak. Pertama yang kita harus lakukan adalah mencari nilai bagian yang terendam. Caranya adalah dengan menentukan nilai W sama FB-nya. Nah, kondisinya mengapung berarti berat bendanya sama dengan gaya apungnya.
Kemudian dimasukkan volume benda kali volume berat jenis benda kali volume benda sama dengan volume zat cair dikalikan dengan volume air yang dipindahkan, di mana volume bendanya karena rapat relatifnya 0,8 berarti 800 dikalikan luas alasnya, ini sengaja saya kasih A karena antara ruas kanan sama ruas kiri itu sama, bisa dicoret. Kemudian dikalikan dengan tingginya karena silinder kan, luas alas kali tinggi ya, sama dengan 1000 volume zat air volume air dikalikan dengan luasnya dikalikan bagian yang terendam yaitu draft. Kemudian A-nya kita coret sehingga kita bisa tentukan nilai draftnya bagian air yang terendam yaitu sebesar 800 kali 3 dibagi 1000 sehingga didapatkan 2,4 meter. Nah, setelah ketemu 2,4 meter, kita tentukan dulu pusat apung jaraknya dengan titik O ya, yaitu OB didapatkan berarti kan setengahnya dari 2,4 meter ketemu 1,2 meter. Kemudian kita tentukan jarak terhadap OG karena setengah juga dari 3 meter ketemunya 1,5 meter, maka kita dapat tentukan nilai BG ya. Nilainya dari OG dikurangi dengan OB sehingga didapatkan 0,3 meter. Selanjutnya adalah kita tentukan titik metasentrum-nya dengan membagi antara momen inersia sama volumenya. Nah, momen inersianya karena bentuknya silinder, berarti luas alas adalah bentuk lingkaran, sehingga rumus momen inersianya adalah ini. Kemudian kita dapatkan nilainya 3,9761. Selanjutnya untuk volumenya, yaitu volume air yang dipindahkan, ya dia hanya yang terendam, di mana rumusnya adalah luas alasnya 1/4 pi d kuadrat karena lingkaran dikalikan dengan bagian yang terendam yaitu draftnya sama dengan 2,4 ketemunya 16,96 sehingga kita dapatkan tinggi metasentrumnya sama dengan mg yaitu bm, di mana bm adalah perbandingan antara momen inersia dibagi dengan volume dikurangi dengan nilai bg-nya sehingga didapatkan ternyata hasilnya adalah minus 0,66 meter. Sehingga di sini terlihat bahwasanya tandanya adalah negatif, sehingga titik M-nya itu berada di bawah nilai pusat berat, berada di bawah titik pusat berat G. Sehingga dikatakan bahwa benda ini kondisinya tidak stabil ketika benda ini mengalami goyangan kayak gitu. Saya kira demikian video pembelajaran saya kali ini mengenai bagaimana kita menganalisis keseimbangan benda terapung. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe video pembelajaran ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.